Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah komputasi statistik hari ini akan menjelaskan tentang ARIMA, penggunaannya dalam R, dan bagaimana proses breakdownnya di dalam Excel dalam proses regresi linier. Jadi teman-teman, pertama kita punya kami sudah punya datanya. Di sini adalah data tentang perubahan temperatur di dalam kota New Delhi. Jadi data ini memuat 141 data yang dimana sebenarnya terbagi dua ya, antara data tes dan data training. Nah, yang kami gunakan ini adalah data training. Eh, jadi untuk memahami Arima itu sendiri, teman-teman, kita tahu bahwa Arima itu adalah univariate atau hanya menggunakan satu variabel yang berhubungan dengan time series. Maka di sini kami memang punya beberapa variabel, ada mean temperatur, humidity, wind speed, dan mean pressure. Karena kita hanya akan menggunakan Arima, maka kita akan memotong tiga variabel lainnya dan menggunakan mean temperatur sebagai variabel Y-nya. Begitu. Nah, di sini kami sudah memotongnya menjadi 20 data yang dimana kami akan mengecek dari data tersebut. Jadi tadi kan memang perubahannya adalah dari tanggalan ini menjadi sebuah variabel angka, yaitu indeks ya, nomor 1 sampai 20 sebagai n-nya nanti juga bisa. Nah, atau jumlah datanya seperti itu. Nah, ya, variabel y-nya di sini tadi dari mean temperatur, lalu xy, ada xy, ada x kuadrat dan y kuadrat. Nah, ini semua diperlukan untuk mencari nilai dari persamaan regresi linear sederhana. Kenapa regresi linear sederhana? Karena regresi linear sederhana menggunakan satu variabel, dan ini kami menggunakannya untuk validasi data kami, yaitu salah satunya syarat dari ARIMA adalah menggunakan data stasioner, yaitu data yang tidak banyak eh, bergerak atau bertumbuh secara konsisten seperti itu. Nah, dari perhitungan antara variabel x dan y kami menemukan khususnya ada mean dari variabel y tersebut. Ya, ini yang paling utama sebenarnya ya. Eh, ada nilai meannya, nilai rata-ratanya ada di 14, lalu mediannya nilai yang paling banyak keluar, nilai tengahnya ada kuartil 1, kuartil 3, lalu standar deviasinya. Nah, standar deviasi ini menunjukkan persebaran data tersebut yang nantinya akan kita buat perhitungan bagaimana sih eh, perselisih, sorry, bukan selisih, differencing, karena ARIMA itu autoregressive itu menggunakan differencing untuk menghitung eh, nilai selanjutnya atau prediksinya, itu forecastingnya. Nah, dari data tersebut, kami melakukan validasi terhadap 20 data tersebut menggunakan regresi linear. Ditemukan bahwa memang nilai-nilai forecastingnya regresi linear sederhana ini dengan eh, apa tadi, nilai aktualnya itu berada di garis tengah. Yang ini menunjukkan bahwa datanya memang bisa dibuat lebih stasioner seperti itu. Lanjut masuk ke langkah berikutnya. Di sini kami tadi punya nilai aktual dari mean temperatur, lalu ada Y diferensial, sorry, bukan diferensial tapi differencing, yang diambil dari nilai YT-nya dikurangin YT1 atau nilai selisih, bisa dianggap seperti itu ya, nilai selisih. Nah, ini diperlukan nantinya untuk menghitung prediktif, lalu error, nanti prediksinya. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya gambaran arimanya. Oh iya, by the way kita menggunakan arima 1.10. Sorry, 1,10.
atau P1 Q1 P1 D1 Q0 yang dimana tidak menggunakan moving average tapi dan hanya menggunakan satu differencing dari ARIMA tersebut. Pertanyaannya mengapa? Nah, ini akan kita breakdown di sesi kali ini. Jadi setelah tadi mendapatkan nilai diff-nya itu, differencingnya, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai leg Y. Nilai leg itu adalah nilai hasil sebelumnya dari differencingnya itu tapi dikurangi satu, gampangnya seperti itulah. Jadi dia memang nilainya sama dengan differencing, cuman dia dikurangin satu ke bawahnya gitu. Lalu kita juga butuhkan nilai XY. Sebenarnya ini XY-nya ini yang dianggap X itu si differencingnya dan nilai like-nya ya. Lalu ada X kuadrat, lalu ada nilai prediktif diff-nya. Nah, ini sebenarnya hasil dari diff-nya itu. Ketika tadi differencingnya itu nilai selisihnya itu persebarannya itu masih variatif seperti ini, nanti akan menemukan hasil yang seperti ini atau mendekati nol. Artinya jika sudah mendekati nol, nanti dia berarti datanya sudah stasioner, sudah bisa digunakan ARIMA. Sebenarnya bisa memang ARIMA itu kenapa ada differencing dalam ARIMA itu karena dia lebih toleran terhadap nilai fluktuatif seperti itu. Nah, makanya dia terhadap nilai fluktuatif itu lebih toleran. Jadi banyak nilai yang fluktuatif bisa diaplikasikan kepada menggunakan ARIMA untuk forecasting seperti itu. Nah, Oke teman-teman, jadi ini adalah aplikasi R Studio-nya yang dimana ini adalah data yang tadi sudah dijelaskan oleh Hari. Ini data yang sudah dihitung, bukan lagi data mentah. Jadi yang pertama itu kita masuk ke cara memanggilnya adalah ini di sini ada library read read x1, terus habis itu kita panggil lagi library forecast-nya. Setelah itu kalau kita ingin memastikan folder kita itu sudah benar, itu kita tinggal ketik get wd-nya. Jadi kita masukkan dulu nih file kita. Habis itu kalau kita masih belum yakin file kita udah benar atau belum, jadi kita bisa ceknya di get wd ini. Terus habis itu setelah itu kita konversi menjadi time series-nya. Nah, sekarang tuh kita ubah menjadi objek time series-nya. Misalnya, kalau kita ingin menggunakan kolom 2 dari Excel-nya yang berisi data bulanan, kita bisa pakai codingannya dari ini. Time series, underscore data, bla 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 bla. Ini ya, guys. Jadi sebenarnya ini waktunya itu harusnya diganti dengan bulan. Nah, setelah ini udah, kita masuk ke uh, ini. Kita uji stasionernya atau ADF tesnya. Jadi sebelum bisa menggunakan ARIMA, kita tuh harus pastikan datanya stasioner. Jadi itu balik lagi tadi ke data ini. Kita masukin dulu library ini time series-nya, terus habis itu kita masuk ke ADF tesnya.
Kalau hasilnya menunjukkan P value di kurang lebih dari 0,05, artinya data kolom stasioner dan kita harus lakukan differencing-nya. Ini differencing-nya jika perlu. Ini kodenya. Udah. Jadi ini semua kodenya ya guys, teman-teman. Nah, kalau di sini, ini itu adalah eh, grafiknya. Jadi ini adalah plot time series-nya. Terus setelah itu, ini grafik differencing-nya. Sesuai dengan yang tadi ketik itu. Terus ini adalah time series diff-nya. Terus, ini, bukan. Nah, ini adalah residuals from arimanya. Ini ada 3. Ini lag-nya, ini residualnya. Kita bisa lihat tuh grafiknya. Terus yang terakhir ini adalah forecast from arimanya. Dan selesai, gitu aja sih guys sebenarnya. Oke, selesai. Terima kasih. Nah, oke, kurang lebihnya udah gitu aja ya, Ri. Ada lagi yang mau dijelaskan? Oh enggak sih ya itu. Itu. eh kita sudah ini Arima kita pakai ini ya tadi ya auto Arima ya. Ya, Iya. eh Memang hasilnya yang berbeda dari Excel itu sebenarnya nggak banyak. Paling karena kita pakai auto Arima tadi dia akhirnya memilih model Arima paling fit ya. Itu P value-nya nggak berubah banyak sebenarnya. Jadi dia menambahkan model moving average aja untuk di apa tadi namanya auto Arima ini. Selebihnya sama sih dengan apa yang kita kerjakan di Excel. Itu paling terus untuk forecastingnya udah oke dan udah stasioner datanya juga. Ya itu sih paling. Nah ini hasil ACF, hasil PCAF dengan menunjukkan seberapa besar diff-nya. Itu dia, udah sih, itu aja. Residualnya kelihatan sih. Oke, terima kasih Ake. oke. Oke, segitu dulu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.